Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ibu Ketua Majelis Taklim beserta semua jajaran pengurusnya yang saya hormati. Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih ada dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah lahir dan batin ya Bu ya. Semoga di sisa usia kita ini kita dapat mengisi serta memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu yang saya hormati, sholawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir, di akhirat kelak kita mendapat syafaatnya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, kata Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin Jarifatul maut. Apa bunyinya? Sebutnya setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Pasti ya Bu ya. Betul enggak? Kalau kenyataannya betul ya. Baik itu mungkin yang masih muda, masih anak-anak, apalagi yang sudah tua mesti. Ibu-ibu, kira-kira di antara yang kita bawa apabila dipanggil oleh Allah itu apa aja ya? Paling tidak ada 3 ya Bu ya. Pertama, anak yang soleh. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, sedekah jariyah. Ibu-ibu yang saya hormati, apa namanya? Pertama, nanti setelah kita meninggal ya Ibu ya. Tuh ya, yang menyertai, yang menyelamatkan kita ada 3 tadi. Anak yang soleh, solehah, dan apa? Ilmu yang bermanfaat serta amal jariyah. Ibu-ibu, gimana anak itu menjadi soleh? Kalau umpamanya kita ya memelihara anak tidak bagus umpamanya, sehingga anak kita jadi ya katakanlah pertumbuhannya kurang bagus ya, pertumbuhan fisiknya kurang bagus, apalagi mungkin pertumbuhan psikisnya, otaknya juga tidak bagus. Dia akan mungkin memikirkan dirinya sendiri aja sudah bingung, apalagi akan mendoakan orang tuanya yang telah meninggal. Setelah anak kita di sekolah, juga jangan ditinggal begitu saja. Barang padaku sekolahan di sekolah, sampai di rumah kita cuek aja. Enggak. Sebab berapa jam sih anak kita di sekolah? Selanjutnya di rumah kita yang mengisi ya Bu ya. Tanya umpamanya pelajaran apa saja di sekolah nanti tuntas apa enggak. Kalau sekiranya belum tuntas, ibu sendiri yang mengajar. Kalau anak sekelas SD saya kira tanpa cari guru privat bisa, saya kira ya bisa. Kecuali tidak bisa umpamanya terkait dengan matematika, ilmu pengetahuan alam umpamanya bisa ibu manggil bisa kelompok belajar, bikin kelompok belajar dan manggil guru privat. Itu diantaranya contoh-contoh tata cara kita memperlakukan anak ya, sehingga diharapkan nanti setelah dewasa anak kita menjadi pintar ya, sehingga setelah kita tinggalkan dia yang mendahului ke akhirat, umpamanya dia akan ingat sama kedua orang tuanya dan sekaligus mendoakannya ya Ibu ya. Itu secara umum yang pertama. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Apa maksudnya Bu di sini? Ilmu yang bermanfaat itu contohnya saya sih dari guru. Jadi maksud ilmu yang bermanfaat tidak mesti Bu. Kita ialah ibu-ibu, saya juga paling tidak gurunya anak-anak kita. Saya umpamanya gurunya, muridnya istri saya,
anak saya, ponakan saya dan seterusnya. Maksudnya ilmu yang bermanfaat itu artinya kita setiap saat selalu saling mengingatkan. Seperti yang di surat Al-Asr sudah disinggung ya, bahwa kita sesama muslim harus saling ingat mengingatkan dalam setiap waktu. Namanya juga manusia kadang-kadang hilaf dan lupa. Asal kalau mengingatkan saudara kita, anak kita, suami kita dengan cara yang baik agar tidak tersinggung. Itu yang kedua. Secara umum saja dulu Bu ya, kita dikejar oleh waktu. Ibu-ibu juga nanti ditunggu sama anak dan suaminya di rumah. Yang ketiga, yang terakhir ibu-ibu ya, sedekah atau amal jariah. Banyak yang mengatakan itu ialah berbentuk tanah untuk madrasah, untuk pembangunan TK umpamanya, untuk pembangunan masjid umpamanya. Iya, termasuk itu. Tapi juga sedekah itu ialah apa? Sedekah untuk memberikan kepada anak yatim. Sebab dengan adanya kita sedekah kepada anak yatim, ya, anak yatim jadi bisa sekolah dan lain sebagainya sampai dewasa, ya, dan seterusnya, itu juga bermakna terus menerus. Amal jariah itu maksudnya terus menerus ngalir. Tapi kalau bisa umpamanya punya tanah lebih, umpamanya diwakafkan untuk pembangunan apa umpamanya musola dan lain sebagainya, itu juga termasuk amal jariah. Nanti sampai mati kita amalnya karena dimanfaatkan terus oleh umat, sehingga itu dah yang disebut mengalir terus menerus. Ibu-ibu ya, ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita masuk amal dan sedekah itu juga, ibu kalau orang tuanya masih, ya, jangan sampai kata orang bijak ya ibu ya, kata orang bijak dan sebagian ulama berpendapat bahwa walaupun sujudmu beribu-ribu kali, sujud maksudnya apa kira-kira maksudnya? Sholat ya bu ya. Walaupun sedekahmu berjuta-juta rupiah, apa maksudnya? Yang disebutkan tadi, ya, amal sedekah itu. Tetapi kalau suatu saat kau pernah menggores dan melukai hati ibumu, surga bukan milikmu. Apa maksudnya bu? Jangan sampai kita sholat umpamanya ya, sedekah jalan, sholat jalan 5 waktu rutin, tapi saya ganti ngambres nak tuh. Padahal nak tuh ini makin tua makin pikun. Kadang-kadang awak ngomong A, jawabannya B. Ya itu memang ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita sabar ibu ya. Sama saja kita balik sekarang. Ibu kita waktu kita baru dilahirkan, kalau ibu kita ngawagin melihara kita, apa kira-kira hidup kita? Kan enggak kan? Nah sekarang sudah kebalikannya. Ya, sekarang ibu kita yang udah tua, jangan aku bahasa Bali itu amres tuh kalau bahasanya Sumbul itu. Janganlah kadang-kadang nak tua itu makin pikun lah dan lain sebagainya lah, pendengarannya masih memek yang mulut itu luntur, sudah lain. Jangan sampai berkata seperti itu. Walaupun ibu kita ada salah persepsi, salah dengar, bicara dengan kata-kata yang baik supaya tidak menggores yang saya sebut tadi, kata orang bijak, menggores dan menyakiti hati ibumu. Ibu ya, kalau ibunya orang tua kita, bapak kita sudah meninggal, sering-sering lagi-lagi bersedekah, ya, kepada anak yatim umpamanya, fakir miskin kita sedekah. Sedekahkan barang kita, ya, uang kita, umpamanya beras kita niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Kan ada dalilnya tuh ya. Sebab ada yang memperdebatkan itu, masa sampai ke orang tua yang sudah meninggal. Katanya cuma 3 itu saja yang menyertai almarhum orang tua kita. Iya, itu kategori termasuk anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat dan amal jariah. Ibu-ibu ya, ibu-ibu itu aja yang dapat saya sampaikan ya ibu-ibu ya, bisa dipahami ya bu ya.